Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak Rahman dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 5 SD Fatma Kenanga Islamic Character School. Nah, teman-teman, pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa teman-teman? Masih ingat? Ya, pada minggu kemarin ya teman-teman, pelajaran yang kedua mengenai mengenal nama Allah dan kitabnya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama, teman-teman silakan duduk yang rapi agar teman-teman dalam menonton video bisa dengan khusyuk ya teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kemudian teman-teman nonton video sampai dengan tuntas. Nah, teman-teman, pada minggu kemarin kita sudah bahas tentang mengenal nama Allah ya teman-teman. Kemudian pada pelajaran yang kedua kali ini kita akan membahas tentang mengenal kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, pengertian kitab sendiri ya, yang berarti buku ya teman-teman. Artinya kitab Allah berarti buku Allah, yaitu buku yang bersumber dari Allah atau bersumber dari wahyu Allah. Kitab Allah adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah disampaikan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada para rasul. Nah, kemudian kita masuk ke nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat ya, diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam ya teman-teman. Untuk pengertian kitab Taurat sendiri adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau menerimanya ketika sedang bermunajat ya di Bukit Tursina, Gunung Sinai. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Musa, yakni bangsa Yahudi. Nah, dalam kitab Taurat sendiri ada beberapa ajaran ya teman-teman, ajaran pokok. Ada 10 ya teman-teman. Yang pertama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala ya teman-teman, karena tidak dapat diserupai dengan makhluk-makhluknya. Kemudian yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi yang berdusta. Yang kesepuluh, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak lain. Nah, itu tadi isi kandungan dalam kitab Taurat ya teman-teman. Selanjutnya kitab Zabur ya. Yang kedua, kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kata Zabur sendiri dalam bahasa Ibrani ya teman-teman, Zabur diartikan sebagai lagu atau musik atau pujian. Kitab Zabur menjadi
pedoman bagi umat Nabi Daud, yaitu Bani Israel. Nah, untuk apa? Agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab Zabur sendiri ya, dia tidak mengandung hukum syariat ya, teman, tidak mengandung hukum. Ya. Dalam kitab Zabur hanya mengandung mengenai hal doa dan zikir. Yang kedua, nasihat, hikmah, dan pedoman berbuat kebaikan atau kebajikan. Yang ketiga, ajaran kebenaran. Kemudian kitab yang ketiga, kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam ya teman-teman. Kitab tersebut diturunkan ke Nabi Isa untuk kaum Yahudi ya, untuk meneruskan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Namun bukan hanya Nabi Musa ya teman-teman, melainkan Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil bertujuan untuk menyempurnakan kitab Taurat ya. Namun dalam perkembangannya umat Yahudi tetap berpegang dengan kitab Taurat dan tidak menerima kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan umat yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa, yakni disebut dengan umat Nasrani. Dalam kitab Injil sendiri ya teman-teman, ada beberapa menjadi pedoman. Ada beberapa ya, yang dibahas dalam kitab Injil, yakni yang pertama hukum agama, kemudian yang kedua seruan dan ajakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, nah ini kitab Al-Qur'an, teman-teman, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Al-Qur'an sendiri kitabnya umat muslim ya, teman-teman. Ya. Kitab Al-Qur'an ya, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi ya, nabi terakhir ya teman-teman. Nah, kitab ini turunnya bertahap-tahap teman-teman, tidak sekaligus, yakni 23 tahun ya, secara berangsur-angsur. Kemudian kandungan pokok dalam kitab suci Al-Qur'an, yakni pertama tauhid ya teman-teman, yaitu ajaran tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang ibadah, yaitu ucapan atau perbuatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentang akhlak, yaitu ajaran tentang sikap dan perilaku kepada Allah serta sesama manusia dan makhluk Allah lainnya. Kemudian yang keempat, fikih, yaitu tentang aturan hukum bagi kehidupan manusia yang berisi perintah maupun larangan. Kelima, janji dan ancaman, yaitu janji pahala bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan janji ancaman yang berupa siksa bagi orang-orang yang mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yakni kisah, yaitu cerita atau sejarah di masa lampau, baik itu cerita tentang nabi dan rasul, cerita orang soleh, dan cerita-cerita yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah teman-teman, itu tadi penyampaian materi ya teman-teman tentang mengenal ya, kitab Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada nabi ya. Baik itu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga teman-teman bisa ya memahami ya video pembelajaran dari Bapak. Jika teman-teman belum paham, silakan teman-teman tanyakan dengan Bapak sendiri ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme pengumpulan tugas. Sama seperti minggu-minggu yang lalu ya teman-teman. Pada pembelajaran yang lalu, pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jika tidak ada perubahan, kemudian dalam pemberian vitamin
teman-teman mengerjakan di dalam buku khusus pendidikan agama Islam, dan jangan sampai lupa menulis nama lengkap serta kelas ya teman-teman. Nah, untuk tugas sendiri, teman-teman mengerjakan latihan halaman 29 bagian C dan halaman 30 ya, yakni soal hot ya teman-teman. Silakan teman-teman dikerjakan di rumah. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran dari Bapak ya. Semoga teman-teman bisa memahami video dari Bapak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.